Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Usai melakukan ziarah ke makam Mbah Siddiq, bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Putih Guntur Soekarno menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menjadikan Kiai Ahmad Siddiq sebagai pahlawan nasional. Karena menurutnya sebagai tokoh NU, Kiai Ahmad Siddiq patut dicontoh ketauladanannya yang termasuk memprakarsa NU kembali ke Cipto tahun 1926. Dalam kesempatan itu, Putih bersama kader dan simpatisan PDI Perjuangan Jember berdoa di pusara Kiai Ahmad Siddiq agar almarhum Husnul Khotimah serta perjuangannya terus dilanjutkan oleh generasi muda mendatang. Ya, tentunya akan kami dorong kepada pemerintah nasional agar kemudian juga dengan jasa-jasa beliau, terutama di dalam keislaman, di dalam agama itu juga perjuangannya untuk bangsa dan negara juga menjadi menjadi catatan untuk menjadikan pahlawan nasional. Nanti akan saya sampaikan juga kepada Bapak Presiden. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Untuk mengatur strategi dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, tim paslon nomor urut 2 Saifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno sebenarnya telah membagi tugas untuk keduanya. Yakni Cawagup Putih Soekarno difokuskan untuk menggalang dukungan di daerah Mataraman yang merupakan basis golongan nasionalis, yakni Pacitan, Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Nganjuk, Kediri, Ngawi Blitar, dan lain-lain. Sedangkan Cagup Gus Ipul difokuskan untuk menggalang dukungan di wilayah Tapal Kuda yang merupakan basis golongan Nahdliyin, yakni Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, dan sekitarnya. Hal tersebut diakui oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon 2 Ahmad Basara, namun di daerah tertentu Gus Ipul dan Putih Soekarno harus turun bersama untuk memperkuat dukungan. Keluarga besar nasionalis, ya, itu nanti kita akan pastikan setelah Mbak Putih menyelesaikan tugasnya untuk berkeliling ke seluruh DPC PDI Perjuangan yang memang itu menjadi prioritas Mbak Putih saat ini untuk menemui seluruh struktur partai di seluruh Jawa Timur ini, bersilaturahmi, bersalaman, kemudian saling menyambung silaturahmi. Saya kira itu strategi yang akan kita gunakan setelah Gus Ipul dan Mbak Putih melaksanakan tugasnya di wilayah tugasnya masing-masing. Ditargetkan Gus Ipul dan Putih Soekarno bisa menang minimal 59%. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif dipanggil oleh Panwas untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kampanye. Karena Wakil Bupati Kiai Mukid Arif ikut mendampingi Cawagup Putih Soekarno yang sedang berziarah ke makam Mbah Siddiq dengan masih berseragam lengkap. Namun melalui sambungan telepon, Komisioner Panwaslu Kabupaten Jember Andika Firmansyah mengatakan bahwa tim pemenangan paslon Gus Ipul Putih Soekarno belum menghadiri panggilan Panwas. Begitu juga dengan Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif yang belum menghadiri karena masih dalam kegiatan lain. Jika dalam waktu yang sudah ditentukan mereka tidak hadir untuk memberikan klarifikasi, maka Panwaskap akan mendatangi Wakil Bupati Kiai Mukid Arif baik ke kantor maupun di kediamannya. Kita tunggu sampai besok maksimal. Kalau memang tidak hadir, otomatis saya akan langsung ketemu dengan yang bersangkutan, yaitu Wakil Bupati, karena terkait masalah waktu untuk batas untuk proses tahapan klarifikasi ini kan memang ada batasan waktunya, Mas. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota,
Bupati dan Wakil Bupati ternyata dilarang melakukan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum. Sehingga jika terbukti melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu cagup-cawagup, maka bupati ataupun wakil bupati bisa dikenai sanksi yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, pengamat kebijakan publik Rahmat Hidayat menilai ketertiban kepala daerah dalam kampanye akan terlihat tidak etis di mata masyarakat. Sebab masyarakat mengharapkan seorang pejabat publik harus netral dan tidak terlibat sedikit pun selama ia menjabat. Oleh sebab itu, persoalan bupati dan wakil bupati Jember yang ditemukan oleh Panwaslu Jember ikut menemani salah satu calon wakil gubernur saat berkampanye harus segera diproses secara tegas. Kebobolan atau tidak, sekarang bertanya apa yang dilakukan oleh Panwas. Itu kan begitu kan. Jadi bukan kemudian terjebak pada ya kami kebobolan. Ya setiap saya pikir proses-proses politik pada pilkada itu memang rawan akan hal seperti ini, dan Panwas ini harus menjadi motor yang kemudian mampu menjadi clearing house agar kemudian tata kelola penyelenggaraan pilkada itu menjadi bersih. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan maraknya berita hoax dan ujaran kebencian di Jember, Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo setempat mengajak masyarakat untuk memerangi berita hoax tersebut. Apalagi di tahun politik seperti saat ini, masyarakat dituntut lebih waspada terhadap konten di media sosial yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini disampaikan oleh Kabid Informasi Kominfo Jember, Habib Salim. Kini dengan adanya Undang-Undang ITE akan ada sanksi hukum dan tindakan tegas bagi oknum pembuat dan penyebar hoax. Di Kabupaten Jember sudah terdapat kasus yang telah naik ke ranah hukum, yakni penghinaan terhadap lambang negara dan ujaran kebencian. Untuk itu, kini Kominfo bersama stakeholder lainnya akan terus mengawal informasi yang ada di media sosial agar oknum penyebar berita hoax bisa dihukum. Yang disampaikan baik oleh pemerintah, kemudian baik ditanggapi oleh warga masyarakat biasa bisa menyampaikan info sekarang saat ini, dan berita-berita hoax itu tetap menjadi bagian yang harus kita perangi bersama. Tidak hanya dari unsur pemerintah, tapi warga masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan juga ikut andil berperan untuk sama-sama menangkal adanya info-info hoax. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Jember AKBP Kusworo Yubowo. Sanksi tegas bisa diberikan kepada pengunggah konten hoax di media sosial, dan untuk itu masyarakat harus lebih bijak menggunakan media sosial. Karenanya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebaiknya kita tidak mengunggah gambar-gambar atau kalimat-kalimat yang sifatnya bisa menimbulkan permusuhan atau ujaran kebencian. Dan kemudian dalam hal ini saya menghimbau juga kepada warga masyarakat yang melihat atau mengomentari atau merespon agar tidak perlu terpancing atau sampai dengan main hakim sendiri atau bahkan persekusi, karena perkara ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 6 titik rumah kos di sekitar kampus Kecamatan Sumbersari Jember dirazia petugas gabungan Polres Jember, TNI, dan Satpol PP. Petugas langsung melakukan pemeriksaan identitas satu persatu penghuni kamar kos. Dari pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan 6 muda-mudi karena tidak mempunyai identitas surat nikah. Selain itu, petugas juga melakukan tes urin pada penghuni kos untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba. Namun hasil tes belum menunjukkan hasil yang positif mengkonsumsi narkoba. Razia ini dilakukan untuk memberantas rumah kos nakal yang membebaskan laki-laki dan perempuan tinggal dalam satu kamar kos. Selanjutnya, pasangan muda-mudi ini dibawa ke Mapolsek Sumbersari untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kita bawa ke Polsek dan kita temukan di 2 tempat, satu di kos-kosan Jalan Semeru, satu lagi di kos-kosan eksekutif
di Jalan Sumatera. Dua pasang yang di Jalan Sumatera di kos-kosan eksekutif dan satu pasang laki perempuan di kos-kosan Jalan Semeru. Sementara masih kita lakukan pemeriksaan, didata apa betul memang dia suami istri. Kalau memang ada buku nikahnya kita kembalikan ke keluarganya. Bila mana tidak ada nanti akan kita tindak lanjuti, kita berikan pembinaan kepada mereka. Dari Sumbersari, Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Relawan demokrasi yang direkrut oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Jember ini akan dibagi dalam 5 segmen, yakni segmen pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih muda, segmen agama, dan segmen disabilitas. Dalam masing-masing segmen tersebut, KPU menempatkan 2 orang relawan. Perekrutan relawan ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu gubernur dan wakil gubernur 2018. Komisioner KPU Jember Ahmad Hanafi berharap ke-10 relawan ini mampu bekerja dengan maksimal membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu, yakni tahapan pilgub dalam paslon yang berkompetisi. Untuk itu, relasi juga harus menjaga netralisasi dalam penyampaian program dari KPU tersebut. Masing-masing relasi ini, masing-masing segmen relasi ini 2 relawan. Nah, ini yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya masing-masing segmen ini ada 5 relawan. Ya, ini karena mungkin pertimbangannya karena masalah anggaran saja. Tapi walaupun jumlahnya berkurang dari yang sebelumnya, kami berharap itu tidak mengurangi efektivitas daya dorong mereka di dalam melakukan sosialisasi terhadap masing-masing segmen. Tak hanya itu, dengan adanya relasi yang terjun di masyarakat tentunya juga bisa memberikan pendidikan politik yang baik dan benar. Dari kantor KPU Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ujian Sekolah Berbasis Nasional atau USBN. USBN merupakan ujian yang soalnya dibuat oleh satuan pendidikan atau guru di sekolah dan 20% diambil dari soal yang dibuat oleh pusat. Selain itu, USBN dilaksanakan dengan berbasis komputer dan kertas tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. USBN tersebut ditetapkan menjadi salah satu syarat kelulusan siswa SMA dan SMK. Sementara UNBK hanya dijadikan dasar pemetaan nilai sekolah setiap kabupaten oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Jember Lutfi Isa Ansori. Menurutnya, meski standar minimal kelulusan untuk siswa diserahkan ke sekolah masing-masing, setiap sekolah tidak boleh menetapkan standar nilai di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh nasional, yakni 5,5. Ada yang berbasis komputer, ada yang berbasis kertas. Jadi sekolah boleh memilih, tapi kalau untuk negeri semuanya berbasis komputer. Banyak yang berbasis komputer. Untuk USBN-nya ya? Iya, USBN. Berarti ini nanti menjadi dasar kelulusan siswa juga Pak, USBN? Betul, justru USBN ini menjadi dasar. Karena dasar kelulusan, karena kalau UNBK kan bukan. Kalau USBN kan yang membuat soal satuan pendidikan, artinya sekolahnya sendiri, gurunya sendiri. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1270 tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan penyiaran, maka Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Jember Vision ditetapkan sebagai stasiun televisi lokal yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Jember 1 TV, Jember 2 TV, TV Ne Wong Jember. Kesiapan sekolah-sekolah untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK diperkirakan sudah mencapai 90%. Namun sebanyak 6 SMA dan 43 SMK masih harus menumpang karena keterbatasan komputer.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Jember Lutfi Ika, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, sehingga bisa disimpulkan bahwa tahun ini sekolah-sekolah sudah lebih siap menghadapi UNBK. 2018 ini SMA, ya, untuk SMA ini ada yang menumpang, ya, yang menumpang ini masih 6 lembaga dari 54 lembaga. Sedikit. SMK ini yang menumpang 43 lembaga dari 117 lembaga. Jadi ada penurunan sekolah yang menumpang, sudah banyak yang mandiri. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Jember masih akan melakukan peninjauan ke sekolah-sekolah untuk memastikan kesiapan mereka. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah ditetapkannya Joko Widodo sebagai bakal calon presiden tahun 2019 mendatang, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basara menegaskan bahwa tim pemenangan Pilkada tahun 2018 di Jawa Timur juga akan menjadi tim pemenangan untuk pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Bahkan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan internal pengurus PDI Perjuangan. Strategi yang digunakan PDI Perjuangan untuk Pilpres juga sudah dimulai sejak Pilkada serentak tahun 2018, sehingga proses perencanaan untuk Pilpres sudah sangat matang. Meski demikian, tim pemenangan yang dimaksud Basara hanya khusus di internal PDI saja, sedangkan untuk partai koalisi tentu saja bisa berbeda antara Pilgub dengan Pilpres mendatang. Dalam strategi politik pemilu PDI Perjuangan, antara Pilwali, Pilbupati, Pilgub, dan Pilpres itu satu tarikan nafas. Ya, sehingga dalam konteks Jawa Timur, 17 pilkada, 18 ya, kabupaten kota, 18 pilkada kabupaten kota serentak di Jawa Timur, dan 1 Pilgub Jawa Timur adalah rangkaian strategi politik pemenangan Pilpres. Sehingga oleh karena itu, antara pencapresan Pak Jokowi dan pencalonan Gus Ipul dan Mbak Putih adalah satu rangkaian strategi politik yang tidak dapat dipisahkan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kelompok tani yang ada di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan terus memanen padi mereka dengan menggunakan mesin pemotong padi atau mesin kombeng. Pada musim panen kali ini, kuantitas dan kualitas padi milik petani terus mengalami peningkatan. Namun mereka tetap khawatir karena biasanya harga padi mengalami penurunan drastis saat panen raya. Oleh sebab itu, Sucipto selaku Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Jember berharap kepada pihak Bulog agar bisa membantu petani dengan mempertahankan harga beli padi yang sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 dengan harga kering sawah Rp3.700 per kilogram. Selama ini kita masih mengacu kepada Kepres Nomor 5, yaitu dengan harga 37 untuk KS di sawah kering si sawah. Nah, padahal di lapangan sekarang sudah harga gabah KS di sawah itu kering sawah itu mencapai 45 itu dengan gabuk 8 sampai 10, 42 di atas gabuk 10. Harapan kami harga ini memang harus dipertahankan. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan. Bahwa kemudian ada informasi Daftar pemilih sementara untuk Pilgub Jawa Timur 2018 dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sejumlah 897.543, sedangkan perempuan sejumlah 919.949. Keduanya di total sebanyak 1.817.492 pemilih. Tak hanya itu, KPU juga merilis jumlah pemilih potensial non-KTP elektronik sebanyak 38.909 orang. Penetapan DPS ini berdasarkan pasal 14 PKPU nomor 2 tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2018. Penetapan ini juga sudah melalui proses panjang,
dimulai dari coklit serentak kemudian direkapitulasi di tingkat PPS, PPK, hingga sampai direkapitulasi tingkat kabupaten. Ini telah menetapkan daftar pemilih sementara. Dari sekian pemilih sementara yang kita miliki, itu memang hasil dari proses coklit, hasil proses pemutahiran data pemilih dari setiap PPK dari setiap PPS sampai PK. Harapan saya hari ini juga akan menghasilkan pemilih untuk kedepannya lebih baik dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa menghasilkan daftar pemilih sementara dengan kisaran, kalau bisa saya sebutkan di sini adalah jumlah laki-laki itu 897.543, jumlah pemilih perempuan 919.949. Sementara jumlah total laki dan perempuan 1817492. Itu adalah jumlah pemilih sementara kita. Dalam pleno tersebut juga sempat mendapat instruksi dari Panwaskap perihal perubahan data di lapangan. Sehingga Panwaskap meminta KPU segera menyempurnakan data dan masukan dari pihaknya. Dari KPU Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pesertanya belum. Dengan manfaat yang baik bagi masyarakat, seharusnya masyarakat pekerja selain memiliki BPJS Kesehatan juga memiliki BPJS Tenaga Kerja sebagai jaminan bila mana terjadi kecelakaan kerja. Tak hanya itu, dengan BPJS Tenaga Kerja ini, peserta juga dijamin dengan jaminan hari tua atau jaminan pensiun kala nanti tak lagi bekerja, serta jaminan kematian atau santunan bila mana peserta meninggal dunia. Dengan sharing yang sangat murah, yakni 3% dari nominal upah bagi pekerja penerima upah dan 1% bagi pekerja bukan penerima upah. Anggota Komisi 9 DPR RI Ayub Khan pun mendorong BPJS Tenaga Kabupaten Jember untuk lebih gencar dan masif melakukan sosialisasi ke tingkat masyarakat. Sehingga ke depan baik sektor pekerja penerima upah dan bukan penerima upah dapat terdaftar dengan baik. PPBU, pekerja bukan penerima upah, itu memang sangat kecil sekali. Itu bukan hanya di Kabupaten Jember, tetapi hampir seluruh Indonesia. Makanya kita mengajak kepada BPJS Tenaga Kerja supaya mensosialisasikan dengan secara masif. Tetapi kalau mereka sudah melakukan berbagai hal tetapi masih tetap seperti itu, kami pinginnya ada regulasi yang mengatur atau impres, instruksi Presiden, sehingga mengikat mereka untuk bisa bergabung di dalam kepesertaan BPJS Tenaga Kerja seperti yang sudah dilakukan kepada BPJS Kesehatan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kasus korupsi bantuan sosial ternak tahun anggaran 2015 dengan total anggaran sebesar 33 miliar rupiah memasuki babak baru. Setelah menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Jember sebagai tersangka, Kejaksaan Negeri Jember terus melakukan penggalian data dan pemeriksaan beberapa saksi-saksi. Tim Kejaksaan Negeri Jember memanggil dan memeriksa 9 anggota Banggar Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember tahun 2015. Dari 9 anggota Banggar ini, kesemuanya merupakan anggota DPRD yang masih aktif. Ke-9 nama diantaranya Nur Hasan fraksi PKS, David Handoko Seto fraksi Nasdem, Suharyati fraksi Gerindra, Yudi Hartono fraksi Golkar, Tatin Indayani fraksi PKB, Siswono fraksi Gerindra, Haryana fraksi Hanura, Agus Sofyan fraksi PDIP, dan El Yusuf fraksi P3. Menurut Kasipitsus Kejari Jember, seluruh anggota dewan yang menerima bansos ini akan diperiksa, termasuk tim yang merumus anggaran ini. Meski kasusnya sudah melimpah ke Kejaksaan Tinggi Negeri Surabaya, namun Kejaksaan Negeri Jember juga ikut membantu proses penyelidikan dan penyidikan. Ini kasus perkara lainnya. Untuk hari ini memang ada pemanggilan, ada 9 dari Banggar. Ini untuk kasus yang Toib. Hibah. Sebetulnya sama, yang di poin ini kan juga hibah juga. 9 orang ini statusnya masih anggota DPRD?
masih aktif, dia sebagai panitia anggaran secara keseluruhan. Agendanya pemanggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksinya si Toe. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya peringatkan tadi bersama kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa, salam 1 TV.